Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Akhir-akhir ini semakin setiap hari pihak penguat kuasa Malaysia melakukan operasi. Dan setiap operasi hampir pasti akan ada orang Indonesianya yang tertangkap. Ya, memang sudah menjadi resiko ya. Karena bagi yang tinggal tanpa izin, bekerja tanpa izin di Malaysia, artinya sudah melakukan suatu kesalahan dan hukumannya pasti akan ditangkap, kemudian akan masuk penjara imigresen. Seperti operasi yang dilakukan imigresen baru-baru ini, yaitu tanggal 14 September 2023. Berita ini saya ambil dari Facebook resmi imigresen dengan judul "Warga Asing Terjun Sungai Sembunyi dalam Semak Elak Dicekup". Jabatan Imigresen Malaysia telah menahan 37 orang warga negara asing dalam sebuah operasi yang diberi nama Operasi Sapu yang dilaksanakan di Kampung Bukit Damar, Dengkil pada tanggal 14 September 2023 pada jam 1 pagi. Operasi ini dilakukan oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Putrajaya berdasarkan informasi dari warga sekitar dan berdasarkan hasil risikan. Operasi ini langsung dipimpin oleh Ketua Pengarah JIM yaitu Datuk Ruslin Jusoh. Ketika serbuan dilakukan, ada sebuah kejadian yang mengejutkan. Apa itu? Jadi serbuan ini kan dilakukannya jam 1 pagi ya, mendadak lagi. Tentu tanpa pemberitahuan awal. Begitu petugas imigresen masuk menggerebek ke pemukiman ini, ada seorang pendatang asing tanpa izin yang mencoba melarikan diri dengan cara dia terjun, dia lompat ke dalam sungai yang ada di belakang pemukiman itu. Dia nyebur ke dalam sungai itu. Begitu masuk ke dalam sungai, dia cepat-cepat bangun dan lari untuk masuk ke dalam semak-semak belukar. Namun, tindakan nekatnya itu ternyata sia-sia aja karena pasukan operasi JIM Putrajaya berhasil mengejar dia dan menangkap dia lagi. Begitu ditangkap ya, badannya basah, penuh lumpur karena ya itu tadi, dia kan nyeburnya ke sungai ya. Ini untung banget loh, dia tertangkapnya dalam keadaan baik-baik aja dan gak luka-luka gitu, karena kan terjun ke sungai, buru-buru lari, berdiri, masuk ke dalam semak-semak, tentu banyak luka ya kalau misalnya itu adalah hutan belantara atau sungainya penuh batu. Tapi alhamdulillahnya dia ditangkap dalam keadaan selamat. Dan ada tambahan kejutan lagi nih, ternyata pihak JIM juga menemukan satu rumah seorang pati yang punya sebuah pintu rahasia di belakang rumahnya. Untuk apa pintu rahasia itu dibuat? Ya tentu saja fungsinya akan digunakan sewaktu-waktu jika ada serbuan dan untuk meloloskan diri. Tapi nyatanya pemilik rumah yang ada pintu rahasianya tadi itu ya nggak bisa juga menggunakannya karena dia tetap tertangkap. Karena ketika dilakukan operasi, dilakukannya ketika mereka semua dalam keadaan sedang tidur. Ya kalau masih tidur nggak sempet lah ya mau pakai pintu rahasianya, nggak sempet kabur jadinya. Kreatif sih sebenarnya, tapi ya kreatifnya dilakukan untuk sesuatu yang salah ya. Nah, sebanyak 37 orang pendatang asing tanpa izin yang diperiksa semuanya adalah warga negara Indonesia. Dan kesemuanya saat ini sudah ditahan, terdiri dari 18 orang lelaki, 14 orang wanita, 5 orang kanak-kanak. Mereka semua ditangkap atas berbagai kesalahan imigresen yang telah dilakukan, seperti tidak punya paspor, tidak punya izin kerja, tidak punya izin tinggal, dan lain-lain. Kemudian kesemua pati yang ditahan saat ini ditempatkan di depo tahanan imigresen Semenyih untuk tindakan susulan dan proses hukum berikutnya. Mereka semua akan didakwa mengikut Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966, dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Ini menurut berita yang saya baca, pihak imigresen akan selalu memberikan perhatian khusus jika ada aduan dan informasi yang diberikan oleh masyarakat di mana letak adanya pati. Mereka akan melakukan perisikan terlebih dahulu dan ketika sudah yakin mereka semua adalah pati yang melakukan kesalahan, barulah mereka akan melakukan operasi. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap orang asing yang tinggal secara haram, menyalahgunakan pas, dan juga melakukan aktiviti tidak bermoral di negara ini. Beliau juga berkata, tindakan tegas juga akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mengupah
atau melindungi Pati. Jadi di sini majikannya pun akan mendapatkan hukuman jika ketahuan telah mengupah atau juga menggaji dan melindungi Pati. Nah, itu tadi adalah sebuah berita penggerebekan yang terjadi di Malaysia baru-baru ini, di mana banyak sekali saudara kita sesama orang Indonesia yang terjaring di operasi ini. Lalu, bagaimana caranya untuk tidak tertangkap? Jawabannya jelas, bagi yang tidak ada izin untuk tinggal atau bekerja di Malaysia, bisa segera pulang ke Indonesia. Bagi yang sedang menunggu permit rekalibrasinya yang sampai saat ini belum selesai-selesai, terus-terusan ya, tagih itu majikannya. Tanyakan terus permit Anda sudah sampai mana, supaya kita berada di Malaysia ini menjadi orang yang resmi dan tidak dicap sebagai pendatang asing tanpa izin. Karena jika sudah tertangkap, yang susah itu bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita. Mereka pasti sedih dan tidak tenang mengetahui kita berada di dalam tahanan Malaysia. Oke, baik, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.